Tiara yang sudah menjalani selama bertahun-tahun dan sudah bahkan di level internasional dan membawa medali emas gitu. Apa sih rahasianya, apa kisi-kisinya, apa pesannya? Rahasianya, Oh, satu hal menarik lagi yang dari ceritanya Tiara tadi, kayak Tiara ngomong kalau dari awal masuk pelatihan itu memang udah di bahasanya kayak orang digembleng atau udah di train lah, udah di train untuk punya mindset yang positif, untuk terus kalau misalnya mau ngomong sama diri sendiri itu ya ngomong yang positif gitu. Kalau kita ngomong sakit ya sakit, kalau kita mau ngomong nyelesain ya nyelesain gitu, iya, tanggung jawab ya tanggung jawab gitu. Itu kan nggak apa ya, kalau misalnya di dalam mental toughness itu poin yang kelima tuh, kita ngomong tentang cohesion. Jadi cohesion itu adalah bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain, atau paling gampangnya kita bisa bilang support system gitu. Nah, kalau misalnya tadi kita ngomong tentang support system, itu kan salah satunya adalah coach, yang dimana kayak Tiara itu ditanyain sama coachnya lagi tuh, walaupun keadaannya Tiara udah patah tulang, udah kelingkingnya udah patah itu, kalau misalnya sampai gak ditanyain lagi sama coach waktu itu, mungkin Tiara nggak ada pikiran buat bertanding, ya udah, ya gimana ya, mau mau bertanding juga nggak bisa kalau patah, tapi kayak semangat dari coach itu udah nyalur gitu ke Tiara. Nah, kalau kita ngomong support system kan nggak cuma tentang itu ya, tapi kalau Tiara sendiri, ada nggak orang-orang lain atau pihak-pihak lain yang Tiara rasa kayak selama ini memberikan dukungan sama Tiara untuk bisa terus maju sampai di titik ini? yang jelas lingkungan juga sih. Di sini kan ada salah satu contoh mungkin senior saya juga. Jadi dia emang udah senior banget, tapi dia tetap bisa mempertahankan prestasinya gitu. Karena mungkin salah satu supportnya lingkungan juga sih ya. Jadi emang lingkungan di sini kan kayak ada sekolah, terus fasilitas juga memadai gitu. Mungkin saya juga mungkin dari lingkungan juga support dari teman-teman. Kalau untuk keluarga kan sebatas apa ya, karena emang jauh ya. Jadi mungkin tetap support, cuman eh, lingkungan sih yang paling ini. Yang paling pengaruh ya, Iya, pengaruh. teman-teman senior gitu ya, berarti Iya. role modelnya, ya ya ya, Mm-mm. ya Dan itu emang penting sih, ha? fasilitasnya kan emang di sini lebih lengkap sih daripada daerah di lain gitu. Ya, betul betul. Benar benar benar. Makanya itu kayak sebenarnya itu hal kecil tapi mungkin orang tuh banyak meremehkan the power of lingkungan gitu. Kekuatan Iya, dari lingkungan kita gitu. Apalagi kalau misalnya Tiara di TC gitu, kayak di camp latihan gitu. Kalau misalnya iya, teman-temannya ini toxic atau teman-temannya ini saling menjatuhkan, itu juga bisa berakibat iya, ke performa kita gitu kan. Tapi iya kalau betul. teman-temannya saling memotivasi, kita ngeliat, wah ini role model yang bagus nih buat kita, kayak oh dia tuh semangatnya bagus ya gitu, tuh bisa bikin kita makin terbakar untuk maju gitu loh ya. Iya, iya. Coba Iya. kalau misal kayak mungkin saya eh, nggak berada di daerah sini, mungkin di daerah lain, mungkin kondisinya dengan saya lagi habis patah ya mungkin ya. Mungkin kalau di lain bisa aja saya didiemin atau kayak nggak ada ajakan buat ayo latihan lagi gitu, kayak nggak ada gitu. Kalau di sini kayak ditanyain kabarnya gimana, kalau kalau udah bisa latihan ya udah ayo latihan gitu, gabung gitu. Jadi emang lingkungannya erat banget gitu. Iya, iya itu the power of environment ya. Kekuatan dari lingkungan, kekuatan dari support system gitu. Iya, Makanya itu kayak kalau kita ngomong tentang mental sebenarnya nggak cuman tentang diri kita sendiri gitu, mental itu. Kayak salah satunya adalah gimana kita bisa berkomunikasi sama orang lain dan bagaimana kita bisa menerima pesan dari orang lain untuk kebaikan diri kita gitu. Karena
ya, ngomong tentang mental kan memang abstrak ya, kayak apa aja sih mental itu, kayak kalau tadi kita udah bahas gimana bisa composure kalau di pertandingan yang levelnya nasional sama internasional itu kan pressure-nya beda, gimana caranya kita mengendalikan diri, terus konsentrasi tadi juga, kalau sampai gak konsentrasi gimana itu, nggak bisa apa, kalau sampai jatuh cedera, kalau udah sampai cedera pun kita harus bertanding, gimana caranya kita bisa konsentrasi sama pertandingan instead of konsentrasi sama jari kita yang patah gitu, padahal itu kayak wah semua bisa merasakan gitu namanya orang patah Iya, tulang gitu. Terus iya, bagaimana support system tuh penting, bagaimana capability, kayak kalau misalnya sesuatu yang tidak terduga terjadi kayak tadi tiba-tiba ada H-2 setelah latihan 1 tahun untuk pertandingan hari itu gitu, kayak wah itu gimana gitu, kita harus bereaksi, iya, itu juga adalah bagian dari mental gitu. Dan terakhir tuh kita ngomong tentang support system yang dimana tadi Tiara juga udah bilang fasilitas itu juga penting. Kalau misalnya kita tidak didukung sama fasilitas yang cukup memadai, itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita perform gitu, iya nggak? iya, Nah, terakhir nih, kalau eh, Tiara kan sekarang udah 8 tahun lebih lah ya di dunia atlet, di iya. dunia downhill. Nah, kira-kira kalau Tiara kita tanya apa sih harapannya ke depan untuk dunia atlet, dunia olahraga di Indonesia? Hmm. Nah ini harapannya apa ya? Kalau untuk MTB sih pengennya kita sebenarnya di nomor MTB itu jarang banget mengikuti event di internasional ya. Jadi mungkin bisa dibilang lebih sering nomor-nomor di road bike, nomor-nomor BMX tuh mereka lebih sering gitu. Kalau kita MTB itu eh, kalau pengurus bilang karena nomor MTB itu gak ada di Olimpiade. Nah, Oh, makanya kayak kurang diperhatikan. Mungkin kayak TC-TC SEA Games, TC-TC Asian Games gitu mungkin TC-nya kayak dadakan gitu. Jadi kayak kurang diperhatikan sih kalau menurut saya. Pengennya sih apa ya, kayak ya udah samain aja gitu loh, kan kita kan sama-sama cabang balap sepeda gitu. hmm, Jadi iya, iya. ya kalau ada event internasional kalau bisa sih ikut gitu. Harapannya lebih lebih bisa go internasionalnya tercapai. Diberi kesempatan yang lebih banyak lah ya untuk Iya, nomor downhill nomor downhill ini ya. iya, Nah, kalau kalau misalnya nanti ini video ini kan akan ditonton oleh banyak orang, baik dari atlet ataupun orang awam. Kalau misalnya nanti ada atlet baru nih, yang baru mulai, kira-kira apa sih pesan-pesan atau apa sih yang Tiara mau sampaikan kepada para atlet lainnya yang mungkin sekarang juga sedang berjuang atau mungkin baru baru mendalami dunia atlet yang wah ternyata latihannya berat juga ya, ternyata wah monoton juga ya kayak gini gitu, kayak Tiara yang sudah menjalani selama bertahun-tahun dan sudah bahkan di level internasional dan membawa medali emas gitu. Apa sih rahasianya, apa kisi-kisinya, apa pesannya? rahasianya berani sakit sih. Berani sakit. Iya, apa ya, kalau kalau ngelihat hasil tuh kan pasti enak. Kalau prosesnya sih sebenarnya sakit. Intinya kalau mau sakit dulu, kalau mau sakit terus bisa bertahan, mentalnya kuat, disiplin, pasti bisa sih gitu. Karena apa ya? Kalau saya bisa bilang mungkin dari 100 atlet, saya bisa bilang yang jadi itu mungkin sekitar 10 orang. Karena ya itu tadi, karena dari ya pertama disiplin, terus tanggung jawab juga terhadap waktu juga kan, manajemen juga. Terus itu tadi harus berani sakit juga. Harus berani sakit. Soalnya di sini juga kebetulan ada sekolah. Jadi emang kebanyakan muridnya di kelas pemula sama junior. Jadi kadang
ada yang ngeluh, kadang ada yang sakit juga tetap tetap semangat gitu. Jadi beda-beda. Nah, itu yang diperlukan yang ya itu tadi, yang bisa melewati masa kritisnya itu. Karena proses kan sebenarnya nggak ada yang enak. Sakit dulu pasti. Betul, Gitu. betul, betul. Iya. Wah, ya itu pesan yang sangat bagus sih. Kayak orang kalau kita nggak bisa ngelihat hasilnya melulu gitu ya. Semua orang pasti Iya, ingin jadi juara gitu. Cuman ya iya, kalau kita mau jadi juara ya kita juga harus mau melewati prosesnya yang sakit itu tadi gitu. Dan disiplin iya, itu penting banget. Ya, disiplin itu segalanya lah. Emang karena bener banget sih yang Tiara bilang juga kayak sebenarnya disiplinnya kita itu akan terbayar nanti di iya, pertandingan ya sebenarnya. Kan sebenarnya iya. kayak Nanti, Tiara, iya nanti betul, hasilnya nanti itu nanti nanti gitu. betul. Nah, sekarang Jadi tuh kita harus sakit dulu intinya gitu. harus mau Udah ngelawan sakit. sakitnya ya. Iya, Nggak bisa kita mau enaknya doang gitu. iya. Nggak ada yang instan soalnya. Betul, nggak ada yang instan, nggak ada yang instan. Menurut Tiara, mentalitas yang Tiara dapatkan sama Tiara menjadi atlet ini nanti bisa nggak sih berguna untuk bidang-bidang lain di luar sana? Bisa sih. Kayak, Contohnya mungkin kalau ada cita-cita di luar olahraga ya mungkin itu tadi kayak dia pengen apa gitu kan ya kalau pengen ya kerja keras gitu. Sebenarnya hampir sama sih. Intinya kerja keras, nggak ada yang instan gitu. oke, oke. Thank you banget Tiara. Ini kayak kita mendapatkan banyak pelajaran sih hari ini. Mulai dari bagaimana kita bisa kontrol diri, bagaimana kalau kita mau mencapai sesuatu itu harus siap sakit dulu kayak yang tadi Tiara bilang. Iya, Harus mau sakit dulu pokoknya. Harus mau kerja iya, keras kayak gitu. Dan kita juga belajar tanggung jawab, rasa tanggung jawab iya, dari cerita Tiara. Bagaimana mengharukan sekali Tiara benar-benar merasa kayak aku bawa nama Indonesia gitu hingga aku harus berjuang itu yang kadang memberikan kita energi kita untuk bisa tetap jalan walaupun kita sedang menghadapi banyak tantangan kayak gitu iya, dan aku rasa ini akan berguna bukan cuman para atlet yang nanti akan mendengarkan ini tapi juga buat semua orang semua sobat sportsai di bidang apapun kalian berada saat ini kayak gitu. iya, So, thank you banget Tiara yang udah sharing-sharing hari ini. iya, sama-sama. Semoga ini berguna buat semuanya dan see you next time on other lunch Iya, break. Bye bye. terima kasih, bye-bye.